dikasihi Tuhan. Shalom Kak. Gimana nih kabar adik-adik yang berada di rumah? Semoga sehat-sehat saja kan? Dan tetap stay at home ya adik-adik. Iya nih, rasanya sudah lama banget kita nggak bertemu ya. Aku udah kangen banget dengan adik-adik semua. Ya, betul. Tapi sekarang kita senang banget bisa menyapa adik-adik semua yang berada di rumah. Apalagi kita tidak hanya menyapa adik-adik, tapi di sini kita mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk memuji Tuhan secara bersama-sama. Hanya bersama kita, Kak Putri dan Kak Huygens di ibadah sekolah minggu GKPS. Ibadah kebaktian kita, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, Kak Huygens, aku boleh nanya nih. Pernah dengar gak tokoh Alkitab bernama Daud dan Goliat? Oh, Daud, anak dari Isai, seorang gembala yang baik dan berhati mulia. Sedangkan Goliat adalah manusia raksasa, panglima perang dari tentara Filistin. Nah, adik-adik, kita mau dengar lagu tentang Daud dan Goliat. Mari kita angkat pujian dengan lagu Daud dan Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu ditumbanya. Tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu ditumbanya. Tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mendengarkan tita pertama sampai 10 yang dibacakan oleh teman-teman kita. Parlobi. Audo Jehovah na ibatamu nini ibatata la malohon marna ibatana legan sobaliau tita paduahon la malo ganaunmu anjalalang malo usianmu barang ahan nai goriatas pako nai tanoh on age nai bagasbah pako nai itorunitano anggona gabi sisumbahon barang sibalosan tita patolokon lang malo sebuton gorani nai bata anggolang tiba jujurni ai hona humni demagira sagala nama. Tita paopat hon. Ingat ma manrobuon ari mingguin, ibagas naonom hari mah horjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papitonin, hari persaranan ni Jahoba na ibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon ho si dalahi, barang narokon ho si naboru, age pinahanmu pe, age sinhuta nalegan naro hugutamu. Ay ibagas na onom harian do itopa na ibata. Langit pakon tano pakon laut apa haganup isini. Dop ay marsaran do iya bani ari papituanin. Halani ay do ase ipasu-pasu na ibata Jahoba. Ari parsaranan ni ay anjaha irobuhon. Tita palimahon. Maningon pasangapon mudo nama torasmu, ase martuaho, anjaha dokaho manggolu, banitano na binerehon ninay bata hubam. Tita paonomhon, ulang ho mamunuan, ulang ho marpakis, tita pawalukon, ulang ho Tapasyahkon, ulang ho ramanasihon, hatak na sutongon marimbang hasuman joma. tita pasapuluhkon,
Lang malo ururmu rumahnya somanmu, anjalang malo ururanmu, urang rumah ni hasomanmu, barang narokon sidalahi, barang narokon sidaburu, barang lumbuni, barang hudani, barang ahape, artani hasoman. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memasuki ayat hafalan kita, mari kita angkat pujian melalui lagu Bersama Yesus. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sampai jumpa teman-teman. Shalom. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya rasa Kristus. Saya lawan Kristus, siap rap. Saya lawan Kristus, siap rap. Pasukan menembak, saya tidak menembak musuh, tapi saya rasa Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, khususnya Tuhan anak sekolah minggu kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu kami secara online. Terima kasih Tuhan untuk pengetahuan tentang IT yang Kau berikan kepada kami, sehingga dengan ini Tuhan kami dapat mendekatkan diri dengan Engkau walaupun kami tidak bertemu Tuhan. Bapa di sorga, hadirlah di tengah-tengah kebaktian kami ini. Hadirlah di tengah-tengah pembacaan firman kami ini, agar apa yang kami dengar dan apa yang kami sampaikan Tuhan dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan dapat menjadi bekal anak-anak sekolah minggu kami yang bertumbuh dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah kami bersama doa kami ini. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Ibu yakin kita dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari kita dengarkan pembacaan. Ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya.
Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Anak-anak, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sejarahnya, bangsa Israel pada nats khotbah kita ini sudah dikuasai oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin sudah merebut pegunungan-pegunungan, sudah merebut harta benda orang Israel. Kemudian bait Allah juga sudah dihancurkan, tabut perjanjian juga sudah direbut mereka, dan bahkan perdagangan besi Israel juga sudah dikuasai oleh orang Filistin. Ada tokoh yang sangat dibanggakan orang Filistin, yaitu Goliat, yang berbadan kekar, besar seperti raksasa sampai 3 meter, dan memiliki perlengkapan perang yang cukup tangguh, cukup ampuh. Seluruh badan, dada, kaki, tangan, kepala dilindungi oleh lapisan tembaga yang mungkin tidak akan tembus oleh pedang, bahkan peluru. Goliat selalu setiap pagi, malam berdiri di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel dan bangsa Filistin untuk menyeru-nyerukan, meneriakkan, "Hayo, siapa yang berani melawan saya?" Begitulah Goliat setiap harinya berdiri di antara perkemahan bangsa Israel dan bangsa Filistin. Orang yang kedua di dalam nats kita ini adalah Daud. Daud merupakan anak yang paling kecil dari 8 bersaudara.
Dan dengan perawakannya yang sangat kecil, Daud diberi tugas oleh orang tuanya menjaga domba-domba mereka. Daud ini pintar bermain musik, badannya kecil tapi berparas ganteng. Dengan pekerjaan yang diberikan kepada Daud menjaga domba, ada karakter-karakter yang istimewa pada Daud. Yang pertama yaitu dia orangnya bertanggung jawab, karena untuk menjaga domba-domba dari gangguan binatang-binatang buas diperlukan seorang gembala yang tangguh, yang berani, karena di padang gurun banyak binatang-binatang buas yang mengintai domba-domba yang digembalakan Daud. Dengan keahlian mengumban, ya, umban ini adalah suatu alat tradisional seperti ketapel lah, tetapi dia diputar sehingga dilemparkan, kenalah binatang buas yang menghantam atau yang mengganggu gerombolan dombanya Daud tersebut. Anak-anak, di dalam sejarah kita ini, di dalam Alkitab kita ini, sejarah Alkitab kita ini, bahwa orang Palestina di masa itu sudah menguasai orang Israel. Daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah sudah banyak dikuasai oleh bangsa Israel. Tabut perjanjian juga sudah diambil mereka. Rumah ibadah sudah dirobohkan mereka. Perdagangan besi juga sudah dikuasai oleh bangsa Filistin. Sehingga memang pada masa itu bangsa Israel sudah sangat-sangat tidak berdaya lah di hadapan bangsa Palestina. Bahkan Raja Saul sendiri sudah tidak mampu lagi melawan bangsa Filistin. Mengapa ya akhirnya Daud turun atau ikut berperang melawan bangsa Filistin atau melawan Goliat? Suatu ketika ayah Daud menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan kepada ketiga orang saudaranya yang sedang berada di kem-kem tentara bangsa Israel. Di saat Daud berbincang-bincang dengan saudaranya, dia mendengar Goliat marah-marah dan mengamuk, ya, mengoceh. Ayo, siapa yang kalian tunjukkan orang yang berani melawan saya, atau tentara kamu yang berani melawan saya? Kalau kamu menang, maka kami akan menjadi hamba-hambamu. Tapi kalau kami yang menang, maka kamu menjadi hamba-hamba kami. Waduh, Daud merasa tersinggung. Dengan segala usaha, dia permisi untuk ikut berperang. Tapi yakin, ya, melihat postur tubuh Daud, pasti orang tuanya tidak mengizinkan. Demikian juga dengan Raja Saul. Tetapi dengan segala pertimbangan, akhirnya Daud ikut berperang. Kita lihat pada ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. 5 batu yang licin ini untuk peluru umbannya, ya. Berangkatlah Daud, tetapi di saat bangsa Filistin melihat Daud, waduh, mereka sangat menghina Daud. Kita perhatikan di ayat 42. Orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud karena ia masih muda.
Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung." Dia merasa kecil kan? "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung." Tapi adik-adik, apa jawab Daud kepada orang Palestina tersebut? Daud berkata, "Kamu datang dengan pedang, dengan tombak, atau dengan perlengkapan perang yang lengkap. Tetapi saya datang dengan nama Tuhan Yesus, pencipta semesta alam." Dengan keberanian tersebut, Daud melawan Goliat. Dia ambil batu dan diumbankannya kepada Goliat sehingga mengenai kening Goliat. Terjatuhlah Goliat, dan pada ayat 51 dikatakan Daud langsung mengambil tombak dan menombak Goliat hingga mati. Daud menang melawan Goliat. Anak-anak, apakah pesan rohani yang dapat kita ambil dari nats kita ini? Yang pertama, kita harus berani menyatakan yang benar dan membela yang benar dengan memberikan kemampuan yang ada pada kita. Yang kedua, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Daud dapat mengalahkan Goliat hanya dengan mengandalkan nama Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu juga harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin ada kegagalan atau tantangan yang dihadapi adik-adik sekolah minggu. Mungkin dalam pembelajaran, mungkin dalam pergaulan dengan teman-teman yang mungkin selalu dikucilkan. Tetapi kamu harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kamu dan kamu akan bisa melewati rintangan atau tantangan-tantangan yang menghambat belajar kamu, yang menghambat mungkin cita-cita kamu atau keinginan kamu. Mungkin ada keinginan kamu yang belum terpenuhi, maka kamu harus rajin berdoa, rajin ibadah, meminta kepada Tuhan, "Tuhan, penuhilah kebutuhan saya, berikanlah saya kepintaran dan lain sebagainya." Demikianlah firman kita pada pagi hari ini. Salam sehat dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka dalam melaksanakan ibadah sekolah minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Jadikanlah ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, agar mereka dapat mengandalkan nama-Mu Tuhan di dalam pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam permainan mereka Tuhan, agar mereka dapat bertumbuh kembang di dalam kasih setia-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kami, Bapak dan Ibu guru sekolah minggu kami. Berikan kesehatan Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Berdoa kami Tuhan untuk orang tua anak sekolah minggu kami ini. Berikan Tuhan kemurahan rezeki, agar orang tua kami Tuhan dapat mencukupi kebutuhan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, akhirilah Tuhan pandemi ini, agar kami dapat berkumpul, bertatap muka untuk melaksanakan sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan anak-anak sekolah minggu kami ini. Terima kasih Tuhan, terimalah kami bersama doa kami ini. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik di hadapan Tuhan, karena kita juga sudah diberikan melalui kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan persiapkan persembahan kita, dan mari kita angkat lagu pujian melalui lagu Betapa Hatiku.
menutup ibadah kebaktian sekolah minggu kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganop, pasada uhur nami ase torang ganop, sing bui dalanun nami salakana torsa, dopham hasoman nami torang agi huja. Amin.